Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Hafiz dengan NIM 2310911 dari kelompok 6 tutorial blok keluhan kardiovaskular. Izin membuat video mengenai pembacaan atau interpretasi dari EKG. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Dino Hafiz yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak atas nama siapa? Baik dok, nama saya Dharma dok. Umurnya Pak? Saya 29 tahun dok. Pekerjaannya? PNS dok. Alamatnya Pak? Saya alamatnya di Jalan Pramuka dok. Keluhan utama Bapak apa Pak? Jadi dok, keluhan saya itu saya sering merasa jantung saya itu berdetak tidak normal dok. Seperti deg-degan atau kayak loncat-loncat gitu dok. Oh iya baik Pak. Bapak merasakan keluhan itu mulai dari berapa lama Pak? Sejak 3 bulan terakhir sih dok, sering munculnya dok. Lalu apakah dari keluhan Bapak itu sering muncul atau ada muncul di waktu-waktu tertentu Pak? Seberapa sering munculnya Pak? Untuk munculnya sering dok. Bahkan saat tidak beraktivitas pun juga bisa muncul dok. Lalu munculnya apakah muncul mendadak atau muncul tiba-tiba atau datang pergi atau bagaimana Pak? Untuk sifat munculnya datang dan pergi dok. Lalu dalam setiap Bapak merasakan keluhan tersebut, apakah Bapak pernah menghitung atau melihat dari berapa lama Bapak merasakan keluhan tersebut Pak? Untuk berapa lamanya saya tidak ngitung sih dok, cuman dia tuh berulang dan hilang timbul gitu dok. Lalu bagaimana dari rasa keluhan yang Bapak rasakan? Nggak ada pusing, sesak gitu sih dok, cuman jantung saya itu merasa saya tidak berdetak dengan normal dok. Oke, lalu apakah aktivitas Bapak seperti tidur, makan, aktivitas fisiologis Bapak terganggu Pak? Ya mengganggu sih dok, bahkan saat beristirahat saya lebih merasakan kalau jantung saya itu berdetaknya tidak normal dok. Oke, baik Pak. Lalu apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan upaya untuk menangani dari keluhan yang Bapak rasakan ini Pak? Untuk upayanya saya udah berapa kali periksa ke dokter dok, tapi saya langsung ke IGD karena saya panik. Cuman setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya normal-normal aja sih dok. Oke, baik Pak. Lalu apakah sebelumnya Bapak mempunyai riwayat penyakit terdahulu Pak? Entah itu hipertensi, diabetes, kolesterol, apakah ada Pak? Untuk riwayat penyakit terdahulunya nggak ada dok, hipertensi nggak ada, diabetes, penyakit jantung juga nggak ada sih dok. Oke, baik Pak. Lalu apakah Bapak juga dari keluarga Bapak, entah keluarga terdekat seperti ayah, ibu, ataupun om, tante, ataupun kakek dan nenek pernah mengalami hal yang serupa? Keluarga juga nggak ada dok. Lalu apakah Bapak sebelumnya memiliki kebiasaan merokok atau ada mengkonsumsi alkohol, Pak? Saya nggak konsumsi alkohol dok. Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi, setelah dilakukan anamnesis, untuk memperkuat dari hasil diagnosis banding yang sudah didapatkan, selanjutnya saya akan melakukan dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang ya, Pak, ya. Untuk itu, untuk pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan dari EKG dan nanti dari hasilnya akan saya bacakan dan saya berikan hasilnya kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Terima kasih. Siap, saya bersedia dok. Baik, selanjutnya saya izin menjelaskan atau menginterpretasikan dari hasil EKG yang sudah didapatkan. Untuk di sini kita bisa melihat yang pertama yaitu identitas. Identitas di sini bisa kita lihat yaitu pasien dengan inisial DD, selain itu juga ada umurnya 29 tahun dan juga keluhannya itu hipokondriakan dengan banyak keluhan kesehatan. Nah, selanjutnya untuk membaca EKG yang pertama yang penting adalah kita melihat apakah iramanya sinus atau tidak. Iramanya sinus atau tidak itu bisa kita lihat pada sarapan 2. Pada sarapan 2 bisa kita lihat yaitu gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Jadi maksudnya sebelum ada kompleks QRS, ada gelombang P. Kompleks QRS itu yang ini kompleks QRS, ini kompleks QRS, ini kompleks QRS. Gelombang P itu yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Berarti sebelum kompleks QRS ada gelombang P. Berarti bisa dinyatakan bahwa ini merupakan iramanya merupakan irama yang sinus. Selanjutnya kita bisa menentukan dari heart rate. Heart rate itu bisa ditentukan dengan menghitung dari jarak antara R ke R. R itu yang mana? Ini R, paling puncak ini R, ini R, ini R. Untuk menghitungnya itu ada dengan dua cara. Kita melihat apakah jarak antara R ke R itu sama atau tidak. Kalau misalnya sama, dia merupakan irama yang reguler. Irama yang reguler berarti kita bisa menghitung juga dengan dua rumus. Dua rumusnya yaitu 300 dibagi kotak besar atau 1500 dibagi kotak kecil. Di sini kita coba hitung dengan menggunakan kotak besar. Di sini kan di sini 1, 2, 3, 4 kan di sini ngambil satu di sini lebihan satu jadi kita anggap 4 kotak besar. Jadi 300 dibagi 4 yaitu 75. Jadi BPM-nya adalah 75 per menit. Untuk BPM normal adalah 60 sampai dengan 100 per menit. Jadi masuk dalam heart rate yang normal. Selanjutnya kita bisa melihat dari aksis untuk melihat apakah terjadi deviasi dari aksis atau tidak, aksisnya deviasi atau tidak, dan apabila deviasi ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk aksisnya itu kita bisa melihat dengan cara melihat dari lead 1 dengan AVF, lead 1 dengan AVF, lead 1 dengan AVF. Apabila apabila dari kompleks QRS-nya itu positif, yaitu defleksinya ke atas, itu berarti kalau keduanya defleksinya ke atas berarti dalam keadaan yang normal. Apabila terdapat salah satunya yang negatif, itu berarti bisa terjadi deviasi. Kalau misalnya di sini terlihat QRS-nya positif,
positif yaitu R-nya tuh lebih tinggi atau lebih besar daripada S tambah dengan Q. Jadi R-nya tuh lebih tinggi dibanding S dan juga Q. Jadi ini defleksinya positif atau ke atas. Kalau negatif ke bawah. Karena dia dua-duanya positif, berarti tidak tidak ditemukan adanya deviasi dari aksis. Selanjutnya kita bisa menentukan dari interval PR. Interval PR itu kita menentukannya dengan menghitung dari awal P sampai dengan awal Q. Awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Untuk interval PR sendiri itu normalnya menggambarkan suatu awal dari depolarisasi atrium sampai dengan awal depolarisasi ventrikel. Normalnya tuh interval PR itu 3 sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai 0,2 detik. Dan abnormal apabila memanjang lebih dari 5 kotak kecil atau kurang dari kotak kecil. Di sini bisa kita lihat awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Di sini mungkin agak kurang jelas terlihat ya. Coba kita lihat dari sini. Awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Jadi bisa anggap kita lihat yang ini ya. Jadi ini awal gelombang P kan 1, 2, 3, 4. Ini awal gelombang Q. Ini awal gelombang P 4. Berarti masih dalam batas yang normal. Dia itu tidak ada pemanjangan dari interval PR ataupun pemendekan dari interval PR, yaitu 4 kotak. Dan normalnya 3 sampai dengan 5 kotak. Selanjutnya yang yaitu melihat dari kompleks QRS. Kompleks QRS melebar atau tidak. Kompleks QRS ini dilihat untuk melihat apakah adanya blok atau tidak. Kalau misalnya melebar itu biasanya disebut dengan bundle branch block dan bisa kita lihat apakah dia itu right bundle branch block atau left bundle branch block RBBB atau LBBB dengan melihat QRS-nya lebar atau tidak. Untuk normalnya QRS itu tuh 2 sampai 2,5 kotak kecil. Ini Q sampai S. Itu normalnya 2 sampai 2,5 kotak kecil atau 0,08 sampai dengan 1 detik. Untuk ini bisa kita lihat juga coba dari sini ya. Dari sini Q sampai ke S. Di sini 1 kotak, 2 kotak. Berarti masih dalam batas yang normal karena tidak ada pelebaran dan juga tidak ada pelebaran yang artinya tidak ditemukan adanya right bundle branch block atau RBBB dan left bundle branch block atau LBBB. Selanjutnya kita bisa melihat apakah adanya kelainan ruang jantung atau tidak. Bisa kita lihat untuk mengetahui apakah ada pembesaran dari atrium kiri atau kanan atau tidak ada pembesaran gitu. Bisa kita lihat pada sadapan 2 sama V1. Sadapan 2 sama V1 untuk melihat apakah ada pembesaran dari atrium atau tidak. Kalau normalnya itu P durasinya kurang dari 2,5 kotak kecil dengan amplitudo atau yang ke atasnya itu kurang dari sama dengan 2,5 kotak kecil. Kita bisa melihat misalnya dari sadapan 2 lagi nih. Sadapan 2 normalnya P. Ini kan P nih. P itu kurang dari 2. Ini kan nih 1, 2. Jadi kurang dari 2,5 kotak kecil. Masih dalam keadaan yang normal. Terus kalau dari V1-nya. Kalau dari V1-nya. Ini P nih. Yang P-nya kita lihat misalnya dari hitung dari sini. 1, 1,5. 2 ini. Nah ya 2. Itu bisa kita lihat bahwa tidak ada kelainan pada ruang jantung ataupun tidak ada pembesaran dari atrium kiri ataupun atrium kanan. Kalau misalnya ada pembesaran pada atrium kanan, itu tinggi P-nya di lead 2 itu bisa lebih dari 2,5 kotak kecil atau bisa disebut dengan P pulmonal. Bentuknya itu kayak membesar, meninggi lah pokoknya, memanjang dan meninggi. Dan kalau misalnya pada pembesaran atrium kiri itu kita bisa menemukan dari P mitral, yaitu durasinya lebih panjang. Jadi kalau misalnya pada pembesaran atrium kanan itu tuh tingginya lebih dari 2,5 kotak kecil yang disebut dengan P pulmonal. Kalau misalnya di atrium kiri, pembesaran atrium kiri itu dilihat P-nya itu durasinya lebih dari 2,5 mm. Jadi dia memanjang set 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 gini. Misalnya nih P nih. Kalau misalnya P pulmonal pembesaran atrium kanan itu set naik tinggi lebih dari 2,5, nah itu P pulmonal. Kalau misalnya pembesaran dari atrium kiri, dia durasinya memanjang set 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 set. Jadi membentuk kayak M, P mitral gitu. Itu pembesaran dari atrium kiri. Selanjutnya kita bisa menentukan apakah maksudnya melihat apakah ada kelainan koroner pada jantung atau tidak dengan cara kita melihat dari ST dan juga Q. Kalau ST yaitu ST apakah terdapat ST elevasi atau Q patologis. Kalau misalnya ST elevasi itu kita kalau misalnya ada elevasi atau peninggian dari ST itu disebut dengan infark akut. Kalau misalnya dia tuh plus Q patologis itu disebut dengan out myocardial infarct atau myocardial yang sudah lama gitu. Kalau yang recent infarct itu ST-nya ada ST elevasi. Ini kan PQR S
T, segmen ST nih, segmen 2 nih. Dua segmen ini, mana dua ini, segmen ini kan ini datar harusnya. Jadi kalau misalnya dia ada peninggian, dia maaf, dia set set tiba-tiba di sini. Sedangkan harusnya dia turunnya di bawah sini. Itu ada peninggian atau S elevasi. Pada hasil EKG ini tidak ditemukan dari S elevasi dan dalam keadaan yang normal juga tidak ditemukan adanya Q patologis. Q patologis itu segmen Q-nya lebih lebarnya itu lebih dari satu kotak kecil dan dalamnya itu lebih dari 1/4 QRS. Terus kalau misalnya ST-nya depresi, kalau tadi ST elevasi itu infark miokard. Kalau misalnya ST depresi itu iskemik, ST-nya menurun. Terus bisa dilihat juga untuk pada gelombang T. Kalau misalnya titol, kalau misalnya titol T-nya tuh ini kan T-nya normal, kalau misalnya T-nya tinggi itu bisa disebabkan oleh karena hiperkalemia. Kalau misalnya pemanjangan QT interval itu bisa disebabkan oleh hipokalsemia atau obat-obatan, dan kalau misalnya ada gelombang U itu bisa disebabkan karena hipokalemia. Baik, jadi Bapak setelah dilakukan pembacaan dari EKG, pemeriksaan Bapak yang pertama ini, saya simpulkan yaitu frekuensinya sekitar 70 sampai 75 kali per menit dengan iramanya sinus, teratur, dan gelombang P normal, tidak ada hipertrofi dari atrium, baik atrium kiri maupun atrium kanan, interval PR-nya juga normal, tidak ada blok dan lain-lain, lalu kompleks QRS-nya juga normal, tidak ada hipertrofi ventrikel, dan juga tidak ada elevasi dari ST, ST-nya dalam keadaan normal, tidak ada gelombang Q patologis juga, yang artinya tidak ada infark miokard, lalu tidak ada T-nya juga normal, tidak ada peninggian dari gelombang T atau titol tadi, dan juga gelombang U tidak ditemukan. Untuk aksisnya tadi, aksisnya normal karena pada sadapan kedua dan pada sadapan V1 itu positif, dua-duanya positif, lalu interval QT-nya yaitu sekitar 0,5 detik dan dalam keadaan yang normal, dan kesimpulannya dari EKG yang sudah didapatkan, ini hasilnya normal. Baik Bapak, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang dikeluhkan, nanti Bapak bisa datang kepada saya dan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lain, yaitu bisa melakukan pengecekan dari laboratorium darah. Apakah ada yang tanyakan Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Baik Bapak, izin memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Hafiz yang bertugas di pagi hari ini. Jadi Bapak di sini melakukan kunjungan kedua ya Pak ya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk berdasarkan data yang sudah saya dapatkan, Bapak di sini akan melakukan pemeriksaan EKG ya Pak ya. Namun ini di sini untuk EKG kedua kalinya. Mungkin nanti akan ada rasa tidak nyaman pada saat melakukan pemeriksaan. Namun saya akan menulis hal tersebut dan nanti akan saya bacakan dari hasil pemeriksaan EKG-nya. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik Pak. Baik, selanjutnya melakukan pembacaan dari hasil EKG pada kunjungan atau pemeriksaan yang kedua. Seperti yang pertama, seperti sebelumnya, yang pertama yaitu kita melihat dari identitas. Untuk identitas harusnya ada nama pasien pada kertas EKG seperti nama, usia, dan juga keluhan. Selanjutnya kita bisa melihat dari iramanya, apakah iramanya sinus atau tidak. Untuk irama, yaitu kita bisa melihat pada gelombang P, apakah setelah gelombang P ada QRS atau sebelum sebelum kompleks QRS ada gelombang P. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya harusnya pada sedapan 2 lebih jelas, cuman pada EKG, hasil EKG ini, sedapan 1 terlihat lebih jelas, yaitu ada gelombang P sebelum dari QRS. Jadi P dulu baru kompleks QRS, P dulu baru QRS. Berarti iramanya masih dalam irama yang sinus. Selanjutnya kita bisa melihat dari heart rate. Heart rate pada sebelumnya bisa kita lihat sebenarnya pada sadapan 2 lebih jelas, namun karena pada sadapan 2 di sini kurang jelas, bisa kita lihat pada sadapan 1 ini. Bisa kita menggunakan, karena sebelumnya kita menggunakan rumus kotak besar, kita menggunakan rumus kotak kecil sekarang. Sini ada 4, 20, 1, 22, 23, 24, 25, sekitar 25 kotak kecil. Jadi 1500 dibagi 25 kotak kecil sama dengan sekitar 60. Jadi BPM dari atau heart rate dari pasien adalah 60 per menit dan masih dalam kalian normal. Kalian normalnya adalah 60 sampai dengan 100 per menit. Selanjutnya, kita bisa melihat dari aksisnya untuk melihat apakah ada deviasi atau tidak pada pasien. Untuk deviasi, kita bisa melihat atau tahu normal saja apabila aksis pada lead 1 itu positif dan pada AVF itu juga positif. Kita lihat pada lead 1, ini QRS-nya masih dalam positif, dan pada AVF, kalau pada AVF di sini negatif itu ke bawah. Kalau positif itu R-nya lebih besar daripada S dengan Q. Kalau di sini kalau negatif R-nya tuh kurang dari S plus Q, maksudnya ya deviasinya turun gitu, negatif. Kalau positif tadi naik. Karena pada lead 1 positif sedangkan pada AVF itu negatif, kita bisa curiga bahwa pasien mengalami left axis deviation atau deviasi aksis ke kiri. Namun kita harus memastikannya dengan melihat pada sadapan 2 apakah dia negatif atau tidak. Kalau misalnya QRS pada sadapan 2 positif, left axis deviation bisa disangkal. Namun apabila dia negatif, seperti pada hasil EKG ini, bisa dikonfirmasi bahwa berdasarkan hasil EKG terdapat left axis deviation karena pada sadapan 2 juga mengalami catatan yaitu QRS-nya negatif. Selanjutnya kita bisa melihat dari interval PR-nya. Untuk interval PR itu dari awal P sampai dengan awal Q. Untuk normal dari interval PR itu sendiri itu adalah
3 sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai dengan 0,2 detik. Kita bisa lihat interval PR-nya itu awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. 3 sampai 5 kotak kecil. 1, 1, 2, 1, 2, 3. 3 kotak kecil. Berarti masih dalam kondisi yang normal atau pada interval PR tidak ditemukan adanya sindrom WPW ataupun AV block. Tidak ada pemanjangan. Kalau memanjang disebut dengan AV block, kalau misalnya memendek bisa WPW atau Wolff-Parkinson-White syndrome. Selanjutnya kita bisa melihat apakah QRS itu lebar atau tidak untuk melihat apakah ada RBBB atau LBBB. Untuk normal dari kompleks QRS itu sendiri adalah 2 sampai 2,5 kotak kecil atau 0,2 sampai 0,1 detik. Bisa kita lihat, coba kita lihat pada serapan lain. Contohnya kita lihat pada V1. Untuk V1 di sini QRS yaitu dia harusnya 2 sampai 2,5 kotak kecil. Yang mana yang lebih jelas ya? Dari sini ini kan kita bisa lihat nih satu kotak kecil 2, 3, 4, 5 kan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 pada kotak 4 sudah dimulai Q-nya. 1 kotak, 2 kotak, sini 3 kotak, sini 4 kotak. Udah lebih dari 2,5 kotak kecil. Coba dari sadapan 2 QRS. PQ, Q-nya di sini 1 kotak kecil, 2 kotak kecil, 3 kotak kecil. Lebih dari 2,5 kotak kecil. Dan bisa disebutkan bahwa pasien mengalami pelebaran dari QRS. Selanjutnya, bisa kita lihat pada V1 dan V3, apakah terdapat yang dinamakan dengan rabbit ears atau tidak. Rabbit ears itu seperti telinga kelinci. Yang lebih jelas di sini terlihat pada V3. V3 ditemukan adanya rabbit ears yang cocok pada kriteria dari RBBB, yaitu selain QRS-nya lebar, yaitu ditemukan RSR yang ditemukan rabbit ears pada V1 ataupun V3. V1 nih, rabbit ears. Dan ini lebih jelas rabbit ears. Oke, selanjutnya kita menentukan apakah adanya kelainan dari ruang jantung untuk melihat apakah adanya pembesaran dari atrium kiri maupun atrium kanan. Bisa dilihat pada sadapan 2 sama V1. Untuk sadapan 2 di sini bisa kita lihat yaitu gelombang P-nya. Gelombang P-nya durasinya 2,5 kotak kecil. V1 aja deh. Sama-sama kurang jelas di sini gambarnya ya. P. P-nya itu kurang dari 2,5 kotak kecil nih ya. Sekitar 1,5 kotak lah ya. Dalam keadaan masih tidak ditemukan adanya pelebaran ataupun tinggi yang lebih dari 2,5. Masih kurang dari 2,5 P-nya. Jadi tidak ditemukan adanya pembesaran pada atrium kiri maupun atrium kanan. Selanjutnya kita bisa menentukan apakah ada kelainan koroner pada jantung dengan melihat dari ST dan segmen ST dan juga gelombang Q. Untuk ST bisa kita lihat di sini kita lihat pada V1 sama V3. Untuk V1 sama V3 seharusnya kan segmen ST itu rata. Cuma di sini terjadi adanya depresi. Kalau misalnya ST depresi itu tuh segmen ST-nya turun yang bisa merupakan tanda dari iskemik nih, ST-nya menurun. Harusnya kan ST itu habis ini naik. Nah, ini ST-nya turun. Ya, ST-nya turun. Atau ST depresi pada V1. Selanjutnya kita melihat pada gelombang U tidak ditemukan adanya gelombang U. Kalau untuk gelombang Q tidak ditemukan, gelombang Q tidak lebih dari 1 kotak kecil, masih dalam keadaan normal, tidak ditemukan adanya Q patologis. Selanjutnya kita bisa melihat dari segmen U tadi dan tidak ditemukan adanya segmen U. Oke, baik, untuk kesimpulannya, yaitu dari frekuensi, ditemukan frekuensi atau BPM sekitar 60 kali per menit dengan irama yang sinus dan juga reguler, namun pada aksis mengalami deviasi ke kiri dikarenakan pada lead satunya QRS-nya positif, sedangkan pada AVF-nya defleksinya negatif. Dan pada lead 2 juga negatif yang menunjukkan adanya aksis deviasi ke kiri. Selanjutnya gelombang P, untuk gelombang P itu masih tergolong normal, dan juga untuk interval PR tidak ada sindrom WPW, LGL ataupun blok AV atau AV block.
Dan pada QRS terdapat pelebaran QRS dan pada V1 ditemukan adanya rabbit ear dan juga pada sadapan ditemukan adanya depresi pada bagian ST dan juga bisa disebut bahwa terdapat RBBB atau right bundle branch block dikarenakan adanya rabbit ears dan juga ya adanya rabbit ears, lalu tidak ditemukan adanya gelombang U dan untuk hasil dari EKG keseluruhannya tidak dalam kondisi yang normal dan ditemukan dengan adanya RBBB atau right bundle branch block. Ya, Bapak mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya untuk memastikan dari diagnosis yang sudah didapatkan, kita akan melakukan pemeriksaan dari cek darah laboratorium untuk melihat apakah adanya kerusakan jantung, ada kerusakan pada jantung Bapak atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Apakah Bapak ada yang ditanyakan, Pak? Oke, baik, Pak.